Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Bina Esa TV ya. Kita akan diskusi membahas sebuah materi yang luar biasa yang bisa kita ambil pelajarannya dari Pak Profesor Samsuri, dan kita akan membahas tentang bagaimana sih cara mengambil keputusan yang mudah namun tepat. Nah, mungkin tanpa panjang lebar ya, kita langsung saja kita bertanya kepada Pak Profesor. Pak Prof, mengapa kita harus pandai atau bisa dengan cepat mengambil keputusan? Alhamdulillah, terima kasih banyak ya atas pertanyaannya tentang bagaimana atau mengapa ya kita harus mengambil keputusan. Hidup itu Pak, itu senantiasa kita dihadapkan kepada masalah ya. Tentu saja masalah itu harus dicarikan solusinya ya. Supaya solusi itu tepat ya, tentu kita harus mencari cara pengambilan keputusan yang benar dan tepat. Nah, jadi sepanjang perjalanan hidup manusia, pasti kita itu akan dihadapkan pada masalah yang harus kita pecahkan supaya ada solusi yang terbaik. Itu sebabnya kita harus pintar-pintar atau mampu mengambil keputusan, khususnya para pemimpin, ya. Sebab keputusan pemimpin itu bukan hanya berdampak pada dirinya sendiri, tapi juga pada umat. Nah, itu sebabnya pengambilan keputusan itu sangat penting dimiliki atau dikuasai orang-orang yang menjadi pemimpin. Oke. Saya pernah membaca sebuah kutipan dari, kalau nggak salah, dari Anthony Robbins, ya, seorang motivator dunia. Dia mengatakan kalau yang namanya hidup kita, arahnya itu ditentukan oleh keputusan. Artinya ini bukan hanya untuk seorang pemimpin, tapi ya untuk masyarakat pada umumnya itu. Nah, menurut Bapak gimana? Apakah masyarakat yang bukan pemimpin juga perlu menguasai kemampuan mengambil keputusan? Kan tadi Bapak sudah mengatakan, setiap manusia dalam perjalanan hidupnya di dunia ini pasti akan menghadapi masalah, ya. Masalah besar, masalah kecil, ya, masalah keluarga mungkin, ya, masalah di tetangga, ya, masalah dengan teman-teman, dan juga mungkin masalah yang berhadapan dengan orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Nah, kecil besar pasti akan mengalami masalah, dan untuk memecahkannya itu harus dicari, ya. Tentu saja harus benar cara mencarinya, ya, agar masalah yang diharapkan terpecahkan itu betul-betul bisa dipecahkan. Oke. Jadi semua orang memang harus ya pandai, tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Jadi ingat nih pemirsa, meskipun kita bukan seorang pemimpin, ambil keputusan itu penting. Nah, kita akan belajar sih bagaimana sih caranya mengambil keputusan. Nah, saya dengar Pak Prof itu punya sebuah formula bagaimana cara mengambil keputusan. Bisa dijelaskan Pak Prof formulanya? Ya, ya. Jadi zaman sekarang itu adalah zaman serba cepat, ya. Harus praktis, harus simpel, dan mudah diingat dan mudah dilaksanakan. Ya. Bapak punya satu formula yang sangat singkat dan mudah diingat, yaitu dengan nama formula do it. Ya, do it. Itu dalam bahasa Inggris DOIT. Ya. Yang pertama dimulai dengan D. D itu singkatan dari define the problem. Jadi rumuskan masalahnya. Jadi orang akan bisa memecahkan masalah apabila kita sudah punya kejelasan apa sih masalahnya. Kemudiannya O-nya, ya. O-nya itu open your mind, buka pikiran, berpikirlah, ya. Jadi kita oleh Tuhan itu diberikan karunia yang sangat besar, yaitu kemampuan berpikir. Dengan berpikir, orang akan bisa memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya. Nah, kemudian yang ketiga ada I, ya, yaitu identify the best solution. Jadi identifikasi
bagaimana kita mendapatkan solusi yang terbaik ya. Sebab yang dalam ilmu sosial ya, pemecahan masalah itu biasanya satu. Itu probabilitas, bisa A, bisa B, bisa C, atau bisa D ya. Nah tentu saja sekian kemungkinan pemecahan masalah itu harus dicari yang terbaik ya. Yang terbaik itu yang termudah, yang ongkosnya itu paling murah, dan yang risikonya makin murah, dan juga yang paling mudah memecahkan masalah ya. Nah yang terakhirnya T, itu transform into action. Jadi keputusan bagaimanapun baiknya, apabila tidak dilaksanakan, tidak akan memecahkan masalah ya. Oleh karena itu perlu transform into action. Keputusan itu harus diwujudkan dalam pelaksanaan. Nah itu secara singkat formula duit tersebut ya. Mungkin nanti bisa kita jelaskan satu persatu supaya agak rinci gitu ya. Kita langsung aja Pak ke yang D-nya, define the problem. Bagaimana kita itu mendefinisikan masalah supaya mendapatkan kejelasan ya, seperti tadi Pak Prof ini. Nah, mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih caranya kita tuh mendefinisikan masalah itu. Dan mungkin berikut dengan contohnya Pak. Jadi sekali lagi setiap orang pasti akan menghadapi masalah. Katakan sekarang kita dalam bidang ekonomi ya. Kita memproduksi suatu barang. Kita coba dipasarkan ya, di tempat yang strategis misalnya ya. Tapi kok tidak laku ya. Nah ini kan masalah ya. Kita sudah membuat barang, pendapat kita barangnya bagus dan juga bermanfaat bagi orang-orang lain, tapi ternyata tidak laku. Nah itu berarti ada masalah ya. Nah harus dirumuskan apa sih masalahnya ya. Apakah karena memang kualitasnya kurang bagus ya? Itu mungkin juga orang tidak suka ya. Apakah karena kemasannya kurang menarik ya? Itu juga masalah ya. Apakah karena harga yang terlalu mahal ya? Itu juga orang tidak membeli. Atau sebaliknya kalau harganya terlalu murah, itu kalau di lingkungan orang yang berduit ya, harga murah itu dianggap kualitas rendah ya. Nah kan laku ya. Plus gengsi juga ya. Nah gengsi ya. Nah jadi itu harus jelas apa sih masalahnya ya. Kalau misalnya katakan kita akan menjual suatu produk ya. Tapi tentu saja dalam berbagai kegiatan itu pasti ada masalah. Orang politik beda lagi masalahnya ya. Kenapa kok saya sudah kampanye besar ya, tapi kok yang memilih sedikit gitu ya. Kalau si B itu kampanye tidak banyak itulah, diam-diam saja gitu ya. Tapi yang memilihnya banyak ya. Nah itu harus dicari apa sih solusinya atau sebabnya yang satu sukses kita tidak sukses. Jadi merumuskan masalah itu sangat penting ya. Sebab kalau kita salah merumuskan masalah, nanti kita salah mencari solusi. Betul sekali. Jadi solusi itu sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Kalau istilahnya di dokter itu kita harus diagnosa dulu ya. Nah, diagnosa betul diagnosa dulu ya. Oke, cukup jelas lah. Jadi kita harus jelas ya masalahnya apa. Nah, cuma kan seringkali orang itu dia itu merasa baik-baik saja, merasa tidak punya masalah. Bagaimana kalau saya punya pemikiran yang sedikit berbeda, masih dalam rangka mengambil keputusan? Mungkin perasaan nih bisnis baik-baik saja, jalan-jalan saja. Artinya produknya laku tapi tidak begitu laku. Nah, seringkali orang yang merasa tidak punya masalah, dia tidak mengambil keputusan. Padahal sebenarnya ya karena dia tidak merasa aja. Nah, saya punya pemikiran bagaimana ada variasi baru di D itu bukan hanya define the problem, tapi define the challenge. Artinya menentukan tantangan. Bagaimana menurut Bapak? Ya, challenge juga itu problem kan bagi kita ya. Sebenarnya ada tantangan, mungkinnya produknya lebih bagus ya, harganya lebih murah, misalnya omsetnya 10 kali lipat, promosinya lebih banyak gitu ya. Kemudian relasinya lebih banyak, ya itu juga merupakan tantangan bagi kita ya. Kita harus mencari solusinya ya. Jadi supaya laku seperti dia ya, ya mungkin kalau perlu kita imitating, nurutan dia ya. Nah, jadi kalau kita tidak nurutan, ya barangkali kita akan terkalahkan terus-menerus ya. Tidak apa-apa. Challenge itu bagus ya. Tantangan orang lain itu bagus, mendorong supaya kita mau bekerja lebih keras ya, lebih bersungguh-sungguh ya. Jadi kalau kita
perjalanan kita tidak sesuai dengan keinginan, kita lihat masalahnya apa. Kalau kita udah lancar-lancar saja, berarti kita define-nya the challenge. Iya. Bisa seperti itu ya, Pak? Iya, bisa aja, bisa Oke, aja. berarti sekarang kita bahas yang kedua. Apa sih yang dimaksud dengan open your mind? Ya. Open your mind itu maksudnya berpikir, berpikir keras, gunakan potensi yang diberikan Allah pada Memang kita. orang nggak pakai otak, Pak, nggak pakai mesin. Semua punya ya, tapi ada yang bisa menggunakannya, ada yang tidak ya. Ada yang mengasahnya, ada yang tidak ya. Katanya orang-orang Indonesia itu atau bahkan sebagian umat manusia itu hanya menggunakan potensi otak itu 2% saja, Pak. Ya, tidak lebih ya. Einstein itu sekitar 4% saja tuh. Itu sudah sangat hebat ya prestasinya atau penemuannya ya. Sebagian besar itu kurang ya. Nah, ini masalahnya kenapa ya? Potensi otak kita itu tidak bisa berkembang secara optimal ya. Nah, itu tergantung kepada cara belajar ya. Bapak pernah belajar di Amerika Serikat ya. Kenapa di sana itu universitas itu lulusannya kitanya lebih unggul ya dibandingkan dengan kualitas yang ada di negara kita. Bapak lihat ada satu proses pembelajaran yang sangat bagus. Di sana itu setiap kelas itu pasti ada 2 orang dosen ya. Dosen pembina dengan asisten dosen ya. Dosen pembina itu tugasnya memberikan bahan baru ya. Jadi bahan baru pada setiap perkuliahan itu diberikan oleh dosen pembina. Beliau itu mengambil setengah waktu. Jadi kalau misalnya waktu belajar itu 2 jam ya, 1 jam digunakan oleh si dosen pembina untuk memberikan bahan baru ya. Yang kedua adalah asisten. Asisten itu tugasnya itu adalah menjelaskan atau mendiskusikan bahan baru yang diberikan oleh si dosen tersebut. Nah, pada saat dosen pembina memberikan bahan, mahasiswa itu relatif diam, tak? Tenang ya. Tapi pada saat ada pergantian yang memimpin kelas itu adalah asisten, kelas jadi ramai ya. Jadi mereka itu biasanya si dosen pembina itu setelah mengakhiri kuliahnya itu memberikan satu persoalan ya, untuk dipecahkan bersama-sama. Nah, kemudian si asisten tampil dan kemudian menanyakan gimana pendapat anak tentang ini, bagaimana solusinya. Itu ramai, Pak ya. Jadi pada saat kedua otaknya itu jalan ya. Pada saat yang pertama otaknya diam. Sebab mereka pasif ya. Nah, dengan otaknya itu berjalan digunakan untuk diskusi ya, untuk bertarung ya. Bapak lihat setelah proses pembelajaran itu berakhir katakan 2 jam atau 3 jam, mahasiswa itu tidak loyo, Pak ya. Segar mereka itu ya. Bahkan kadang-kadang sampai keluar kelas juga mereka masih berdebat ya. Berapa saya ini dan sebagainya ya. Nah, si dosen pembina itu pada saat mereka berdebat diam ya. Tapi pada satu saat terjadi deadlock misalnya ya. Jadi ada pendapat yang ngotot kata ini dan sebagainya ya. Nah, barulah dosen pembina tampil, saudara sekalian, yang benar itu ini, alasannya ini. Yang ini kurang benar ya atau kurang tepat ya. Karena ini dan seterusnya. Itulah, Pak. Jadi proses belajar di sana itu bukan hanya learning to know ya, tapi learning to do ya, dan learning to solve the problem gitu ya. Nah, jadi kalau kita membiasakan di demikian, otak kita akan berkembang, Pak ya. Kalau hanya ngaji kuping saja, mendengarkan saja, ya mencatat saja, kemudian menghafal saja, itu bukan sistem belajar yang level tinggi ya, tapi level rendah. Okay. Ya. Gitu lah. Jadi supaya orang itu menggunakan pikirannya, memang salah satu pembentuknya adalah pendidikan. Sehingga tercipta culture berpikir ya, budaya berpikir. Dan pendidikannya itu dalam kerangka siswa aktif ya, mahasiswa aktif, bukan siswa diam hanya mencatat ya, hanya menghafal. Itu level pendidikan yang sangat rendah ya. Tapi yang namanya hafalan itu tidak lama tinggalnya, Pak, hanya sebentar lah. Oke, jadi open your mind itu ya, kita kembali ke laptop, ke kertas. Open your mind. Open your mind itu maksudnya adalah kita berpikir. Nah, apa yang dipikirkan, Pak? Ya, untuk memecahkan masalah ya. Berarti yang pertama kan kita menyatakan ini ada masalah ya. Kemudian masalah itu dulu oh ini masalahnya ya. Kita dagang, oh ini kan masalahnya harga terlalu mahal. Jadi memikirkan solusi gitu maksudnya. Nah, dipikirkan mohon ya. Jadi karena dagang misalnya barangnya ini bagus ya, tapi kok tidak laku ya. Nah, dicari apakah masalah ini, oh ternyata misalnya diketahui oh ini harganya terlalu mahal dibandingkan dengan
barang-barang yang dijual yang setara dengan itu di tempat yang lain. Ya. Berarti langkah Dipikir. pertama definisikan Definisi masalah. apa masalahnya? Langkah kedua apa solusinya? Apa masalah? Kita berpikir berpikir apa solusi dari masalah itu. Iya, ya. Berarti yang dipikirkan tuh ini banyak dulu ya solusinya. Ya banyak ya. Banyak alternatif Iya, maksudnya. banyak alternatif ya. Dan ini nyambung ke langkah yang Ketiga. ketiga, identify the best Oh, solution. nah, cari yang terbaik ya. Gimana Pak caranya tahu kalau ini solusi yang terbaik? Ya katakan misalnya kalau kita minta tadi soal dagang ya, bahwa ternyata bukan masalah produksi ya, produksi kita dengan mereka itu relatif sama ya. Kalau ada misalnya ada mereka itu lebih ada kelebihan tidak banyak ya. Kemudian yang kedua ya, tempat dagangnya itu kan sama-sama strategis ya. Dia di sana, kita di sini tidak berjauhan. Jadi itu bukan masalah gitu ya. Kemudian yang ketiga ya, lah misalnya promosi ya, kita juga sama melakukan promosi, dia juga melakukan promosi ya. Tapi ternyata setelah dianalisa secara lebih jauh, dia menjual lebih murah dibandingkan harga kita ya. Nah oleh karena itu solusi ini harganya itu harus diturunkan. Tapi tentu masalahnya kalau diturunkan itu seberapa besar turunnya ya. Sebab kita juga berhitung untung rugi ya. Kalau turunnya terlampau tinggi berarti usahanya tidak untung, rugi. Ya jangan ya. Yang namanya berbisnis itu mencari keuntungan. Nah tentu saja persentase keuntungannya ya kita turunkan ya. Sehingga kita itu bisa bersaing dengan orang lain. Begitu Pak ya. Jadi kita harus mencari ini mungkin ini. Itu imbas sosial ya. Memang kalau imbas eksakta rata-rata solusi itu hanya satu ya. Kalau dalam imbas sosial itu bisa A, B, C, D ya. Kita di politisi ya. Gimana saya supaya bisa mendapatkan ya pemilih yang banyak ya. Itu masalah. Bukan promosi lebih banyak ya. Mendengarkan keluhan mereka ya. Atau bermain curang, bisa menyogok dan sebagainya itu bisa saja ya. Nah kondisi masyarakat kita yang katakan ya lemah ekonominya ya, lemah dasar pemikirannya ya, mungkin solusi dengan memberikan sesuatu pada mereka itu lebih abdol gitu ya, lebih akan memberikan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan cara-cara yang lain. Misalnya ya. Oke, tadi saya tertarik dengan bahwa emang ada sebagian orang yang tadi Bapak juga singgung yang masih lemah pemikirannya. Artinya bukan berarti nggak punya otak kan ya. Allah sudah memberikan otak kepada kita. Ya. Cuma karena tidak terbiasa mereka berpikir. Makanya Al-Quran tuh terus berulang-ulang kan. Harus berpikir perintah ini. Karena kebanyakan orang emang jarang berpikir. Akhirnya karena jarang berpikir juga istilahnya mah seperti kemampuan Pak. Kalau jarang digunakan kan akhirnya kemampuannya juga berkurang. Nah, bagaimana caranya orang yang ya tadi dalam tanda kutip lemah pemikirannya bisa mengambil the best solution ini Pak. Bahkan mulai dari menemukan ide-ide solusi sampai menemukan the best solution itu kan perlu pemikiran. Sementara orang itu pemikirannya lemah. Bagaimana caranya Pak? Bagi mereka itu. Jadi meningkat pemikiran itu memang harus datang dari dari motivasi diri kita sendiri ya. Tadi kan Pak Rahmat pernah menyatakan ya, kita harus nantiasa mengupgrade diri ya, berusaha supaya kualitas kita itu makin lama makin tinggi ya, ilmunya makin bertambah, relasinya itu makin banyak ya. Sebab di dalam manajemen itu keterampilan yang kita butuhkan itu bukan hard skill Pak, tapi soft skill ya. Nah, soft skill itu ada keterampilan berkomunikasi dengan orang lain, keterampilan sosial. Kalau hard skill itu memang diperoleh di perguruan tinggi ya. Katakan kita belajar tentang komunikasi, yaitu bagaimana teknik komunikasi dan sebagainya itu dipelajari di sana. Tapi setelah sampai ada di masyarakat, itu tidak terlampau terikat dengan hanya keterampilan teknis saja ya. Tapi yang dibutuhkan itu ada keterampilan sosial. Apa keterampilan sosial itu? Biasanya dimulai kata C ya, communication ya, collaboration ya, coalition, creativity ya. Nah itu ada keterampilan sosial yang akan bisa berkembang apabila kita memang bersosial ya. Kalau kita tidak bersosial, hanya sekedar menghafal saja, itu kita tidak akan punya keterampilan sosial.
kecuali barangkali guru atau dosen ya. Jadi dosen itu ya kadang-kadang tidak perlu dapat ya, tapi penting bisa menyampaikan kepada orang-orang yang diajarkannya. Ya. Berarti kalau misalnya pemirsa ada kasus nih, punya masalah, problem, atau punya tantangan, tapi tidak terpikirkan solusinya, ya kalau saya ambil kesimpulan dari perkataan Bapak, berarti ya kita belum terbiasa berpikir, harus mengupgrade diri supaya bisa berpikir dengan lebih baik. Begitu ya Pak? Iya. Nah. Oke, kita lanjut. Nah, kadang gini Pak, mungkin saya juga pernah mengalami, banyak pemirsa juga yang mengalami, saat kita mau mengambil the best solution. Mungkin awalnya kita punya banyak alternatif solusi. Saat kita sudah dikerucutkan, tinggal beberapa, 2 atau 3 yang terbaik gitu. Belum ada satu yang terbaik. Terus bingung, semuanya yang 3 ini baik. Bingung harus yang mana nih yang harus saya pilih. Gimana Pak solusinya? Iya. Jadi kan hidup itu tidak pernah sendirian Pak ya. Kita bermasyarakat ya. Jadi mencari solusi itu tidak harus dilaksanakan sendiri saja ya. Kita bisa berkonsultasi dengan para ahli ya. Tapi jangan pada kedukun ya. Harus bertanya kepada ahlinya ya. Apalagi Gus Samsudin gitu. Nah, jadi kita harus berkomunikasi dengan para ahli ya. Kalau kita sakit ya konsultasi dengan dokter barangkali ya. Kalau kita dalam bisnis pada konsultan bisnis ya. Kalau pada masalah hukum ya konsultasi dengan para ahli hukum ya. Insya Allah nanti solusi akan diperoleh. Jadi kita memang dalam hidup itu tidak bisa berjuang sendiri. Kita harus berkolaborasi. Lebih zaman sekarang Pak. Coba bayangkan Pak, dengan adanya perang antara Rusia dan Ukraina ya. Kota saya Bapak dengar 1 hari biaya itu $20 miliar Pak. Bayangkan ya. Kebayang Pak itu kalau dibelikan kerupuk Pak. $20 miliar Pak 1 hari ya. Korban juga sudah puluhan ribu orang ya. Coba kalau mereka itu berpikirnya jernih gitu. Kenapa mesti perang? Kenapa tidak berdamai saja ya? Kenapa tidak mondai orang Sunda mah batu turun kusik naik gitu ya? Tahu apa artinya batu turun kusik naik ya? Lauk nabonang cenah. Jadi artinya kalau kita ingin seperti ini ya kita harus bersedia menurunkan sedikit. Kemudian yang di bawah juga harus bisa naikkan sedikit. Nah, itu nanti kan ada solusi ya. Jadi yang satu dikurangi ya katakan permintaannya, yang satu dikurangi tuntutannya ya. Barangkali itu kita tidak akan mengorbankan ya pengorbanan begitu besar. Sehingga terus aja ini dampaknya itu bukan hanya antar mereka berdua Pak ya. Tapi pada dunia ya. Nah, kemarin Bapak dengar itu Menteri Keuangan Ibu siapa Menteri Keuangan gitu? Sri Mulyani. Sri Mulyani yang mengatakan katanya bangsa Indonesia harus siap-siap, kita akan menghadapi masalah besar ya. Apa itu? Akan terjadi kenaikan harga ya dalam berbagai macam komoditi ya. Sekarang aja misalnya ya, bensin katanya akan naik ya. Besok kalau salah itu pertalite itu hampir 40% atau 20% gitu ya. Itu pun hanya itu aja ya. Kita pemakan terigu Pak. Nah, produsen terigu itu di Ukraina dan Rusia ya. Sekarang terigu mereka itu tidak bisa dikirim dengan leluasa ya, karena sedang perang ya. Pasti terigu akan naik ya. Juga produk-produk yang lainnya ya. Jadi kita harus berjaga-jaga ya. Kenapa bisa terjadi musibah begitu besar? Karena kita tidak menggunakan pendekatan komunikasi, pendekatan kolaborasi ya. Tapi pendekatannya ya kuat-kuat ya, ingin bertempur, saling membunuh gitu. Ini lebih berbahaya lagi kalau dua-duanya menggunakan senjata nuklir Pak. Nuklir yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki itu nuklir kecil Pak, tapi bisa menghancurkan 2 kota ya. Sekarang katanya nuklir yang dibuat oleh Rusia pernah ngomong dari Putin ya, kalau diledakkan ke kota London ya, itu habis semua negara Inggris itu akan hancur ya, dengan satu ledakan saja. Bisa bayangkan. Nah ini kalau manusia itu tidak mau menggunakan akalnya ya, tidak mau bertoleransi ya, ya dunia akan hancur. Jadi kalahkan hawa nafsu. Kiamat itu bukan dibuatkan oleh Allah, bisa dibuat oleh manusia itu sendiri ya. Bisa dipercepat kiamatnya. Ya. Nah, gitu pemirsa. Kalau seandainya kita bingung mengambil solusi, pemikiran kita belum nyampe sampai menemukan solusi yang terbaik,
Kata Pak Prof, bertanya, jangan diam aja, jangan menyerah, jangan hanya mengeluh, bingung, tapi cari solusi, cari ahlinya. Oke. Nah, masih ada satu pertanyaan tentang identify the best solution. Kadang kita itu dihadapkan ke berbagai pilihan yang sama-sama buruk, Pak, sama-sama jelek. Nah, gimana Pak cara mengatasinya? Nggak ada nih solusi yang lebih baik, yang ini jelek, yang ini juga jelek. Seperti dalam peribahasa itu memakan buah semalakama. Iya. Itu, Pak. Gimana Pak? Dimakan ibu mati, tidak makan bapak yang mati ya. Betul. Ya, ya kan kemungkinan itu kan tidak sama ya. Kemungkinan A, kemungkinan B ya. Mana yang paling sedikit ya katakan Mudaratnya. risikonya ya, mana yang paling besar manfaatnya. Contoh Bapak pernah menghadapi masalah seperti itu ya. Anak Bapak waktu yang lahir yang pertama itu kondisinya itu sungsang Pak ya. Sukar melahirkan ya. Nah, karena susah melahirkan, dokter itu datang sama Bapak. Pak Samsuri katanya kondisi istri Bapak itu begini ya. Jadi hanya ada satu solusi ya. Kalau ingin diselamatkan anaknya, ini harus sesar katanya. Tapi dengan sesar pada saat itu risiko pada ibunya ya. Jadi mungkin ibunya yang itulah. Ya Bapak disuruh memilih. Ya Bapak pilih ibunya kan. Kan dua-duanya sama-sama merugikan ya. Betul. Ya. Jadi daripada misalnya katakanlah anaknya diselamatkan tapi ibunya tidak ada kan kita bandingkan mana yang lebih menguntungkan bagi kita. Ya, Bapak bilang ibunya selamatkan ya. Anaknya ya bukan kita mau mengorbankan ya, itu kan tidak ada pilihan lain. Betul. Karena pilihannya kalau tidak A ya B gitu. Nah itu pernah ya. Jadi kita harus mencari dihitung ya. Mana yang paling menguntungkan kita ya. Mana yang risikonya paling kecil. Nah itu tetap saja kita ada hitung-hitungan Pak. Oke. Luar biasa Pak. Oke, sekarang kita bahas langkah yang terakhir tentang transfer to the action. Bagaimana Pak caranya? Ya aja kalau kita sudah mengambil keputusan laksanakan Pak ya. Di Indonesia itu kadang-kadang kita itu pintar Pak membuat perencanaan yang bagus, putusan yang bagus ya. Tapi dalam pelaksanaannya kadang-kadang tojaknya ya. Jadi tidak konsisten dengan apa yang kita putuskan. Ya akibatnya begini ya. Nah kenapa di negara kita itu katakanlah misalnya produktivitas rendah ya. Pendidikan kita juga rendah dibandingkan yang lain ya. Karena putusan-putusan yang kita buat itu tidak dilaksanakan dengan sepenuhnya ya. Jadi antara perencanaan dan action itu tidak sama ya. Kan dalam prinsip manajemen itu yang dinamakan POAK ya. Planning, Organizing, Actuating, Controlling ya. Bagaimanapun bagusnya planning, perencanaan ya. Tapi apabila dalam pelaksanaannya tidak bagus ya, hasilnya juga akan tidak bagus. Ya. Jadi action itu atau pelaksana itu adalah sangat penting apabila kita ingin solusi itu bisa diwujudkan ya. Jadi mencari solusi itu akan menggunakan proses, butuh waktu, butuh biaya, butuh tenaga ya, butuh kerjasama ya. Nah kalau kita sudah membuat keputusan ya kita laksanakan ya. Itulah satu-satunya cara apabila ingin solusi itu akan kita wujudkan atau kita laksanakan. Oke, karena waktunya sedikit lagi, ada satu pertanyaan lagi Pak berkaitan dengan action. Ya ini kasus nyata banyak orang, bahkan saya juga pernah mengalami saat kita sudah mendefinisikan ya, mengidentifikasi the best solution sebenarnya. Di antara semua alternatif, oke, ini keputusannya, ini yang akan saya lakukan. Tapi dalam hati masih ada sebuah keraguan. Akhirnya mengambil tindakannya ya ditunda terus karena masih ragu. Itu gimana Pak solusinya? Ya dipaksa Pak ya. Meskipun dulu, akan salah itu. Pernah dulu guru ngaji Bapak bertanya gitu ya. Hari sholat menang naon. Sepertinya menang pahala ada salah katanya. Yang benar-benar menang maksa katanya ya. Jadi kalau kita tidak memaksakan diri ya, teguh pendirian ya, mengharuskan diri ya, ya memang kita akan kalah Pak ya. Jadi kita jangan kalah oleh kemalasan, jangan kalah oleh kebodohan ya. Jangan kalah oleh karena keraguan. Jadi memang kalau kita ingin mendapatkan hasil, kita harus all out ya. Berusaha sungguh-sungguh manjada wajada kan gitu ya, kata Allah ya. Siapa yang bersungguh-sungguh akan sampai. Nah oleh karena itu apapun juga pekerjaan kita, kalau kita ingin sukses itu ya kita harus bersungguh-sungguh ya. Harus all out ya. Jangan setengah-setengah ya.
Sama kalau setengah-setengah itu nanti akan kadupak oleh kendaraan yang datang dari kanan, juga kadupak kendaraan yang dari kiri. Ya. Nah di Indonesia sekarang ini seringkali kita setengah-setengah, Pak. Tidak tegas dalam mengambil keputusan. Ya. Jadi harusnya berani mengatakan kalau putih ya putih, kalau merah merah, hitam hitam. Ya. Kalau sepanjang kelabu saja ya, kita tidak akan berwujud ya sebagai seorang insan yang hebat seperti yang dicita-citakan oleh Pak. Ya tadi waktu pada yang pertama ya, Pak Rahmat ya. Pada episode sebelumnya ya Pak. Nah, pada episode sebelumnya kan berbicara tentang bagaimana menjadi orang yang luar biasa ya. Nah, luar biasa itu bukan berarti asal-asalan, bukan berarti setengah-setengah ya. Tapi itu teguh tangguh ya kepada rencana tujuan dan teguh tangguh apabila kita sudah mengambil keputusan. Selanjutnya tawakal. Tawakal Allah. Ya terus betul ya. Kita tetap luar biasa. Ya. Jadi kru kami sudah mengasih tahu bahwa waktunya memang habis. Sebenarnya masih banyak pertanyaan, Pak. Ya. Mungkin pemirsa juga masih banyak pertanyaan berkaitan dengan bagaimana cara mengambil keputusan. Silahkan saja manfaatkan kolom komentar untuk bertanya. Ya mudah-mudahan nanti kru akan menyampaikan kepada Pak Prof untuk menjawab di komentar lagi. Atau jika perlu kita buat video ya Pak untuk menjawab pertanyaan dari pemirsa. Jadi kita sudah membahas nih bagaimana caranya kita mengambil sebuah keputusan dengan cara cepat. Yang jika disingkat dengan kata do it atau do it lah, tapi pakai o ya, DOIT. Yang pertama define the problem, kita harus jelas masalahnya apa. Atau bisa juga define the challenge, artinya tantangannya juga harus jelas mau apa. Kemudian open your mind, artinya kita berpikir bagaimana caranya untuk mengatasi masalah tersebut atau memenuhi tantangan tersebut. Apa saja ide-idenya. Ya. Kemudian langkah ketiga, identify the best solution. Nah, dari sekian banyak ide solusi, pilih satu yang terbaik. Dan yang terakhir adalah transfer to the action. Ya. Luar biasa Pak, terima kasih atas wejangannya. Sebuah ilmu baru khususnya bagi saya, mungkin bagi para pemirsa yang lainnya. Nah, mungkin karena waktunya sudah habis, kita tutup dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaih. Kita tutup saja dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.